Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Kita akan kembali lagi ke video pembelajaran di part 3, yakni tentang perpindahan kalor. Jadi, Ibu harap kalian menontonnya secara sistematis ya, dimulai dari part pertama, part kedua, lalu ke part ini. Nanti, untuk part pertama dan ketiga, linknya akan Ibu simpan di deskripsi. Kita lihat ya. Perpindahan kalor. Berdasarkan jenisnya, perpindahan kalor dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Kita lihat dan kita bahas masing-masing. Konduksi. Secara konduksi, perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya adalah memanaskan logam. Jadi hanya panasnya saja yang berpindah tanpa adanya percikan api yang ikut berpindah ke dalam besi. Dapat dipahami ya? Ibu ulangi sekali lagi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Nah, penghantar kalor yang baik disebut sebagai konduktor. Contohnya adalah besi, baja, tembaga, seng, dan aluminium atau sejenis logam lainnya. Hampir semua jenis logam dapat menghantarkan kalor maupun listrik dengan baik. Ibu ulangi, kalau konduktor adalah perpindahan kalor secara partikelnya tanpa disertai partikelnya melalui zat perantara. Jadi adanya zat perantara tapi tidak disertai dengan perpindahan partikelnya. Nah, sedangkan tadi lawan dari konduktor adalah isolator, yakni penghantar kalor yang kurang baik atau buruk. Bahan-bahannya contohnya adalah kayu, kaca, wol, kertas, dan plastik. Pokoknya semua bahan yang sejenis logam biasanya tidak dapat menghantarkan kalor. Dapat dipahami ya? Kayak plastik, kertas, kaca, kayu itu tidak dapat menghantarkan panas atau kalor. Kita lanjut ke part berikutnya, konveksi. Apa itu konveksi? Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel-partikel zatnya tersebut. Konveksi terjadi karena perbedaan massa jenis zat. Konveksi dapat terjadi dalam zat cair dan gas. Kita lihat ya. Kita ulangi, kalau konveksi, perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel-partikel zatnya. Berbanding terbalik dengan yang tadi konduksi, yakni perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan partikelnya. Kalau konveksi, partikelnya ikut ya. Kita lihat gambarnya. Ini ada memanaskan air, partikelnya ikut berpindah, partikel airnya. Contoh juga yang lain, misalnya terjadi pada angin laut. Perpindahan angin laut terjadi pada siang hari itu disertai dengan perpindahan kalor atau udara panas. Nah, kita lihat ini ya, ada sirkulasi udara di pantai pada siang hari ini. Udaranya ikut, partikelnya ikut, maka masuk ke dalam konveksi. Nah, contoh lagi, terjadinya angin darat pada malam hari ya. Nah, tekanan dan panas yang tinggi dari dataran tinggi juga membawa udara panas ya, udara atau partikelnya terbawa sehingga terjadi sirkulasi udara yang disebut sebagai angin darat yang terjadi pada malam hari. Ibu ulangi, kalau konveksi yakni perpindahan kalor melalui zat perantara disertai dengan partikelnya. Kalau konduksi adalah perpindahan kalor dengan zat perantara tanpa disertai perpindahan partikelnya. Kita lihat ya. Nih, contoh lainnya. Ada sistem pendingin mobil atau radiator. Ada juga pembuatan cerobong asap yang membawa asap keluar dan juga kalor panas. Nah, ini contoh konveksi ya. Nah, ada juga contoh konveksi lain, yakni adanya freezer yang digunakan dalam lemari es. Nah, dingin yang dibawa lemari es dan kalor yang dibawa lemari es itu ikut berpindah partikelnya sehingga dapat menjaga suhu di dalam lemari es itu tersebut.
Selanjutnya kita ke bagian ketiga, yakni perpindahan kalor secara radiasi. Radiasi atau berarti pancaran merupakan perpindahan kalor tanpa zat perantara. Contohnya sinar matahari ke bumi melalui radiasi. Tidak terlihat gitu, zat perantaranya tidak ada melalui ruang hampa, tapi panasnya tetap terasa. Seperti halnya kita sedang berjemur, kita dapat merasakan panas matahari tanpa bersentuhan langsung dengan matahari atau tanpa dilakukannya zat perantara. Nah, kita lihat ya. Permukaan hitam dan kusam merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang baik. Permukaan putih dan mengkilap merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang buruk. Nah, jadi kalau kita mau ke tempat panas atau daerah panas, diusahakan menggunakan pakaian yang tidak hitam, tidak berwarna hitam. Karena kalau berwarna hitam akan menyerap panas sehingga terasa gerah atau ya. Karena warna hitam dan kusam akan menyerap panas dengan baik melalui proses radiasi. Termoskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui adanya pemancaran kalor. Kita lihat ya. Selanjutnya ada pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Panci masak terbuat dari bahan konduktor, sedangkan pegangannya terbuat dari bahan isolator. Hal ini dikarenakan wajan masak atau panci masak membutuhkan panas atau kalor yang merata ketika memasak, sehingga dibuatlah dari logam yang bersifat konduktor. Sedangkan pegangannya dan pegangan tutupnya dibuat dari bahan isolator supaya kita dapat menggunakan panci dengan nyaman. Selanjutnya adalah termos. Termos dapat menahan panas suhu air lebih lama karena di dalamnya terdapat bahan konduktor yang dilapisi oleh bahan isolator bagian luarnya. Sehingga meskipun bagian dalam termos adalah panas, kita tetap dapat memegangnya. Selanjutnya setrika, hampir sama dengan termos. Bagian besinya yang kita gunakan itu bersifat konduktor, sedangkan pegangannya itu bersifat isolator, sehingga kita dapat nyaman menggunakan setrikaan. Nah, selanjutnya masuk ke section latihan soal. Latihan soal ini merupakan kelanjutan dari latihan soal di video pertama maupun video kedua. Silakan kerjakan di buku tugas mengikuti soal latihan sebelumnya ya. Soal nomor 9. Soal 10. Baik anak-anak, untuk pembelajaran IPA di minggu ini dicukupkan dulu sekian. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan dikumpul ke WA Ibu secara individu. Nanti WA-nya Ibu infokan ke KM kelas masing-masing. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.